Jadi kemarin kita diminta untuk membuat power supply portable yang paling gampang kita dapatkan dari solar cell. Nah, rangkaiannya seperti ini. Kita nanti membutuhkan solar cell, baterai sebagai energi storage-nya, controller, dan outputnya bisa DC, bisa AC. Semua dalam rentang tegangan DC 12 volt. Perlengkapan sudah kita siapkan. Solar cell 30 watt. Dia punya peak power 30 watt, kemudian maksimum voltage-nya 18 volt, maksimum power current-nya bisa sampai 1,67 ampere. Nanti di aktualnya tidak sampai sebesar ini, tapi dia bisa rating sampai 12 volt. Kita punya energi storage, baterai kita gunakan baterai aki biasa ya, bukan yang deep cycle. 12 volt 7,2 Ah. Ini energi storage kita. Kemudian kita punya controller Tesla CSP 10A. Dia bisa sampai 10 ampere, 12 volt atau 24 volt. Di sini sudah disediakan portnya. Jadi ini yang terhubung dengan solar cell sebagai inputan. Kemudian ini ada gambar baterai, artinya dia nanti terhubung sama baterai. Kemudian beban lampu. Outputnya ini 12 volt DC. Kita nanti bisa gunakan untuk inputan inverter. Di sini ada USB port. Ini langsung output 5 volt kalau kita mau charging alat-alat yang 5 volt seperti handphone dan lain-lain. Nah, ini inverter kita. Jadi kita pilih yang 350 watt kecil. Nanti aktualnya juga tidak sampai 350 watt. Mungkin sekitar 50% ya, 200 watt itu udah maksimal. Dia input DC 12 volt, output AC-nya 220 volt. Di situ AC solar power inverter. Jadi ini udah disediakan, bisa kita dapatkan dengan mudah. Sekarang kita bikin frame-nya, karena ini nanti portable, kita butuh buat frame. Nah, selanjutnya ini frame sudah jadi dia di model case seperti koper. Jadi ini ada handle-nya, kemudian dia bisa dibuka, dan di dalamnya nanti kita letakkan baterai, controller, dan inverter, semuanya ada di dalam. Ini udah langsung ditempelkan pada frame 2x1 inch aluminium hollow. Jadi ini udah disediakan untuk beberapa part kita. Inverter nanti kita letakkan di sini. Kemudian controller kita letakkan di sini. Dan baterai kita pasang di sini. Ini yang paling berat, baterai kita pasang di tengah supaya nanti ketika kita bawa kemana-mana tidak miring ya, tetap balance. Jadi ini yang paling berat. Kalau ini sama ini cukup ringan dia, jadi nggak seberapa ngaruh. Kita pasang, kemudian kita wiring. Alat-alat yang kita butuhkan untuk merangkai rangkaian seperti ini, selain dari komponen tadi yang sudah disebutkan, yaitu kita butuh kabel tis, kemudian beberapa mounting. Ini ada sponge tip-nya untuk ditempelkan nanti ya. Kemudian beberapa skun. Kemudian kita gunakan kabel ukuran 2,5 ini cukup, karena nanti rating arus kita tidak besar, seharusnya ini sudah cukup 2,5 mm. Kemudian peralatannya kita pakai beberapa obeng ya, terus tang, gunting, sama solder. Sekarang mari kita rakit. I think I'd be fine with losing my hearing, 'cause both of my ear canals are still searing from your words. You know I don't wanna stop interfering, but I wonder if all that's gonna do is make it worse. I think I'd be wrong to blame it all on you.
Ini ada salah satu part ya untuk instalasi listrik, namanya skun. Skun ini banyak tipenya seperti yang ini model single pin ya. Kemudian ada yang model U seperti ini, tapal kuda, ada yang model ring, dan banyak lagi jenisnya. Fungsi dari mereka ini adalah untuk merapikan kabel supaya lebih rapi, lebih kuat ya ketika disambungkan. Jadi misal kalau kita menggunakan kabel nih, kabel kita adalah kabel sisir yang isi 7, jadi dia tipe serabut. Nah, fungsi si skun ini adalah untuk tetap menjaganya rapi dalam satu sambungan gini. Jadi ini kita masukkan, ini terdiri dari konduktornya sendiri, kemudian di dalamnya ada selubung metal itu tersambung dengan outputnya ini bagian luarnya, kemudian diselubungi sama isolator warna biru. Ini nanti kita masukkan wire kita yang serabut tadi, kita masukkan ke dalam. Nah, mengupas selongsong kabel kita jangan sampai terlalu banyak ya. Jadi jangan sampai dia berlebih sampai keluar seperti ini. Ini tidak rapi, atau jangan sampai dia ada yang terekspos seperti ini. Jadi kita harus mengupasnya pas dengan bagian yang akan kita press gitu ya. Jadi ini kepanjangan saya potong secukupnya, tergantung dari ukuran skun kalian. Nah, seperti ini. Dia masuk sebagian dan tidak meninggalkan bagian yang terkelupas gitu ya. Jadi benar-benar aman. Setelah ini masuk, tinggal kita press. Ada alat khusus namanya crimping ini. Jadi ada beberapa ukuran. Saya pakai yang paling kecil di sini. Ini kita press. Ini sudah kuat, sudah rapi, jadinya seperti ini. Nah, rangkaian sudah jadi seperti gambar ini. Semua terhubung dengan controller, solar cell, baterai, inverter, atau beban DC, semua terhubung dengan controller. Nah, seperti ini. Ini untuk solar cell, dia akan tersambung langsung ke solar cell, positif negatif. Kemudian ini yang gambar baterai, dia akan tersambung ke baterai ya, positif dan negatif. Ini belum saya hubungkan, bentar lagi kita hubungkan supaya kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian yang bagian gambar lampu ini adalah beban kita gunakan langsung inverter 350 watt. Sekarang kita coba hubungkan baterai kita. Baterai sudah kita hubungkan, ini langsung nyala. Indikator di sini 12,4 volt. Ada gambar baterai menuju lampu atau beban. Ini berarti kita cek. Kita gunakan stop kontak ini ya. Kita sambungkan. Coba kita nyalakan. Ini sudah nyala. Jadi inverter kita sudah nyala. Kita ukur menggunakan voltmeter AC. Stop kontaknya udah kelihatan nggak ya, nyala itu? Dia sebenarnya nyala. Nah, kita lihat aja tegangannya berapa. Tegangannya 223 volt AC ya. Kemudian kita lihat di sisi output controller, kita rubah ke DC, kita ukur.
outputnya adalah 12,25 volt DC. Confirm oke. Kita lihat solar cell outputnya seperti apa. Ini kita matikan dulu, kita minggirkan. Ini kan belum menghadap sinar matahari. Kita lihat apa yang terjadi ketika kita hadapkan ke sinar matahari. Nah, bisa dilihat di situ di sebelah kiri itu muncul indikator gambar solar cell. Tanda panah kelap-kelip mengindikasikan dia sedang charging baterai. Nah, alatnya sudah jadi.